Hai Dream Mason, kembali lagi sama aku Dri Adrian dalam segmen Black Story. Di mana segmen Black Story pada hari ini akan membahas tentang tema horor. Daripada berlama-lama, kita langsung saja masuk pada episode ke-7 Black Story. Sebelum aku masuk pada episode ke-7 Black Story pada hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Gabriel dan juga untuk Melanie yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mewawancarai tentang topik pada hari ini. Topik pada hari ini yang akan aku bahas adalah tentang kuyang. Yes, mungkin sebagian dari kalian sudah banyak yang tahu tentang kuyang ini. Namun bagi yang belum tahu, aku akan memberikan informasinya sedikit. Dan pada kali ini, aku ingin membeberkan tentang fakta-fakta menarik tentang kuyang. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui bahwa kuyang merupakan sosok siluman berkepala manusia tanpa adanya tubuh, alias tidak memiliki tubuh, kaki, tangan, melainkan hanya kepalanya dan juga organ-organ tubuhnya. Dan kuyang ini biasanya terbang pada malam hari. Mungkin beberapa beranggapan dari kalian bahwa kuyang ini merupakan sosok hantu. Namun sebenarnya kuyang ini bukanlah merupakan sosok hantu, melainkan kuyang ini merupakan sosok manusia yang memiliki ilmu hitam atau ilmu-ilmu yang bisa dibilang berkaitan dengan pesugihan, yang dimana biasanya pengguna ilmu kuyang ini menggunakan ilmu kuyang ini untuk mendapatkan harta, atau bisa dibilang kebanyakan untuk awet muda dengan cara meminum darah dari darah bayi dan juga darah-darah perawan. Kalau menurut aku selama ini yang aku tahu, kuyang itu manusia yang sewaktu-waktu dia bisa berubah wujud, jadi wujudnya cuman kepala gitu, terbang-terbang. Itu sih menurut di desaku. Definisi kuyang yang aku tahu itu kepala perempuan terbang, dimana perempuan itu kayak menggunakan ilmu hitam. Kalau orang Dayak bilang, kata-kata orang Dayak juga sih, cewek ini dia pakai minyak, namanya minyak kuyang, nanti diusapin di bagian lehernya, terus pada saat malam hari dia terbang, tapi meninggalkan tubuhnya. Yang terbang itu kepala sama isi-isi perutnya aja sih. Itu yang aku tahu. Siluman kuyang ini kebanyakan dikenal masyarakat berada di Kalimantan. Nah, tadi kan di sini aku udah bilang ya, kalau kuyang ini hanya aktivitas pada malam hari. Terus siang harinya gimana? Untuk siang harinya, kuyang ini biasanya beraktivitas seperti manusia biasa, seperti wanita-wanita biasa pada umumnya yang memang beraktivitas pada siang hari. Namun setelah malam hari, wanita-wanita ini yang memiliki ilmu kuyang, yang memiliki ilmu hitam ini, ia mengubah dirinya untuk menjadi kuyang, dan akhirnya ia pun mencari sosok darah bayi atau sosok darah wanita yang sedang melahirkan, dimana tujuannya itu kebanyakan untuk awet muda. Aku di sini sempat berpikir bahwa kuyang ini kemungkinan kayaknya udah nggak ada deh untuk sekarang-sekarang ini. Karena di era teknologi yang sudah semakin maju pesat, yang sudah semakin berkembang pesat, kayaknya kuyang ini udah nggak ada, melainkan kuyang ini bisa dibilang hanya makhluk mitologi menurutku. Ya, aku yakinnya di era yang maju sekarang ini, kuyang itu masih ada. Karena selama masyarakat percaya, maka dia juga akan tetap ada gitu. Namun setelah ku wawancarai beberapa narasumber yang langsung dari Kalimantan, kuyang ini mengejutkannya masih ada. Dan sebagian dari mereka memiliki kenangan atau memiliki cerita tentang kuyang tersebut. Aku lagi santai di depan rumah kan ini sama saudaraku. Itu listrik mati ya. Itu listrik lagi mati, terus aku duduk di depan ini karena gelap kan dalam rumah. Duduk-duduk sama saudaraku, tiba-tiba ada cahaya lewat, set, putih gitu, tapi kok rendah ya. Pikirku ya, mungkin aku salah lihat. Tapi saudaraku ini ajak ngomong, dia bilang, "Kak, kamu lihat nggak itu tadi apa?" "Lihat," aku bilang. "Emang kamu lihat?" kata aku. "Iya, lihat juga." Udah, aku berdua ini sama-sama diem kan, tapi tetap duduk di luar. Terus nggak lama, di samping rumahku ini kan rumah tanteku ini lari. Dia panggil aku, "Nak, kamu tadi lihat nggak?" Terus aku bilang, "Lihat apa tante?" kataku. "Yang nyala-nyala tadi, ke arah mana?" "Oh, itu ke arah rumah depan," kataku. "Itu kuyang." "Oh, itu kuyang, pantas itu terbangnya rendah banget." Nah, itu contohnya. Kayak
orang-orang itu kayak kuyang itu nggak semengerikan itu kalau di tempatku. Kayak ya udah biasa aja itu kuyang. Ya paling juga di sekitar sini mungkin ada mangsanya, ada ibu-ibu yang mau melahirkan mungkin gitu. Pengalaman secara langsung ngelihat kuyang aku belum pernah sih. Cuman kalau tetangga aku itu pernah jadi korban dari kuyang itu sendiri. Jadi tetangga aku ini ceritanya melahirkan, terus gara-gara diisep kuyang darahnya akhirnya dia meninggal, tapi anaknya selamat. Udah sih itu doang. Masyarakat awam seperti kita kebanyakan yang memang tidak memiliki penglihatan atau tidak memiliki sixth sense lah. Biasanya kita bisa tetap melihat sosok kuyang ini. Namun kita harus melihatnya secara detail atau kita harus melihat secara langsung lebih ke detail ya. Karena kalau misalnya kita melihat secara sekilas, kita akan menyadari bahwa itu seperti burung yang terbang, burung besar yang terbang. Namun jika kita sudah melihat secara detail bahwa sebenarnya yang kita lihat itu bukanlah merupakan sosok burung, melainkan yang kita lihat itu merupakan kuyang. Kepercayaan masyarakat terhadap kuyang tidak hanya tersebar di daerah Kalimantan saja. Di Minangkabau, ada sosok yang secara fisik sangat amat mirip dengan kuyang, yang dinamakan Palasik Kuduang. Di mana Palasik Kuduang ini secara fisik sangat amat mirip dengan kuyang, di mana hanya kepalanya saja yang bisa dibilang sangat detail dan bawahnya itu tidak memiliki badan dan hanya organ tubuh yang menjuntai. Di mana Palasik Kuduang ini sangat ditakuti oleh ibu-ibu, terutama ibu-ibu hamil dan juga yang memiliki balita, di mana biasanya orang memiliki ilmu untuk Palasik Kuduang ini, ia akan mencari darah-darah dari balita, dari bayi, dan juga dari ibu-ibu yang melahirkan. Menurut sumber yang berada di internet, katanya untuk menghadapi kuyang jika memang kita diteror oleh sosok kuyang ini, kita bisa menggunakan sapu ijuk atau melempar perabotan-perabotan rumah tangga seperti panci, ember, pel, atau segala macam perabotan rumah tangga untuk mengusir kuyang biar tidak menghantui atau tidak meneror kita. Setelah kuanalisa berbagai sumber, aku sempat berpikir di sini, kalau misalnya kuyang ini bukanlah merupakan orang yang mempelajari ilmu hitam atau ilmu-ilmu sihir, melainkan kuyang ini merupakan salah satu dari tradisi budaya lokal yang ada di Kalimantan, di mana budaya-budaya lokal yang terkenal dan tersebar di seluruh Indonesia ini tak luput dari hal-hal yang berbau mistis dan hal yang berbau spiritual. Tapi aneh aja nggak sih kalau misalnya hal ini bisa menjadi suatu budaya atau menjadi suatu budaya lokal atau budaya-budaya zaman dulu. Apakah menurut orang Kalimantan sendiri untuk dari hal ini adalah dari narasumber yang aku wawancarai, apakah hal tersebut valid atau hal tersebut sangat tidak tepat? Sejauh ini setauku ya, kalau kuyang itu emang tradisi turun-temurun. Jadi misalnya orang tua kamu meninggal, nanti ilmu itu diwarisin ke anaknya. Misalnya anaknya kamu, nanti kamu jadi pewaris ilmu kuyang itu. Nah ini kalau menurut aku, kuyang dengan kebudayaan Dayak itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya ya. Jadi kuyang ini ya hanya ilmu gaib yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, maksudnya orang-orang yang memilih untuk menjadi kuyang. Jadi sekali lagi, kuyang ini tidak ada hubungannya dengan kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Dari pernyataan mereka di wawancara, menurutku sepertinya memang benar bahwa kuyang ini bukan merupakan suatu budaya lokal atau budaya-budaya yang memang melekat di Indonesia. Melainkan sepertinya ini merupakan salah satu ilmu yang diajarkan oleh salah seorang yang mempelajari ilmu hitam secara turun-temurun kepada generasi-generasi berikutnya. Tapi terkadang aneh nggak sih kalau misalnya kuyang ini diturunkan secara turun-temurun kepada generasi-generasi berikutnya? Karena generasi berikutnya itu pasti mengalami namanya perkembangan teknologi, mengalami perkembangan namanya dari segi IT dan dari segi hal-hal apapun, pasti mereka mengalami perkembangan. Kenapa hal seperti ini harus menjadi tradisi yang harus turun-temurunkan? Kuyang itu mengganggu banget karena aku mendapatkan suatu cuplikan video yang aku tampilkan sekarang di sini, di mana cuplikan video ini memperlihatkan bahwa ada salah seorang yang menangkap sosok kuyang ini dan akhirnya ya sosok kuyang ini kalah dan ya selamanya mungkin dia akan jadi kuyang atau gimana aku juga nggak tahu. Tapi ya gimana ya, menurut analisa aku aneh aja gitu, kenapa harus jadi turun-temurun sedangkan era teknologi ini semakin berkembang pesat kan? Apakah mereka dipaksa oleh orang tuanya atau hal-hal lain? Sejujurnya aku masih nggak tahu. Jadi jika kalian mengetahui hal ini, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah.
Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi tentang fakta-fakta menarik dari kuyang tersebut. Bagaimana jadi menurut kalian? Apakah kalian sudah mulai mengetahui bahwa kuyang itu bukan merupakan sosok hantu? Well, itu merupakan sosok manusia pada akhirnya. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk join my cult by pressing the subscribe button. Remember guys, don't forget to join my cult by pressing the subscribe button and be a Dream Mason and a cult member of my cult. Without further ado, I'm Dradian as your Grandmaster of Cult Leader. See you on your side.